Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao. Aku tidak menyangka Xiao Yan akan begitu kejam ketika dia bergerak. Menurut informasi keluarganya, bukan karena dia memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa, sehingga kita dapat menangkapnya kembali. Aku tidak berharap itu menjadi begitu rumit. Melihat biji teratai halus 23 warna yang datang perlahan tidak jauh, Wu Huangwang merasakan krisis yang sangat kuat darinya. Wu Huan mengatupkan giginya dengan keras, pupil matanya mengecil, tapi dia tidak berani diremehkan lagi. Teriakan yang dalam tiba-tiba datang dari tenggorokannya, dan segera ki pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi ada awan api merah besar yang panjangnya 100 kaki. Adapun sosoknya, dia berada di tengah awan api, dengan beberapa nyala api berkobar di sekelilingnya, membuat suara gemuruh yang keras seperti ombak yang menabrak bebatuan di laut, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Perasaan itu seperti menghadapi lautan yang tak berujung sendirian, membuat orang tidak bisa menunjukkan keberanian sedikit pun untuk melawan. Awan api merah menyala memenuhi langit, dan suhu yang berapi-api menyelimuti langit. Tetapi meskipun demikian, dibandingkan dengan teratai api Furious Buddha Xiao Yan, yang berisi 23 jenis api yang berbeda, itu tidak layak disebut. Yi Huo memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah dunia dan lingkungan sebuah pesta. Ini memang benar. Dengan semua upaya, daerah sekitarnya di kedalaman pegunungan binatang iblis tiba-tiba tampak kering untuk waktu yang lama. Bahkan kelembaban di udara pun menguap. Ketika udara kering dihirup ke dalam tubuh, semburan udara berasal dari tenggorokan. Rasa kering yang menyakitkan. Pergilah. Matanya menatap awan api besar yang memenuhi langit dan bumi di bawah tampilan seni bela diri. Seluruh tubuh bergetar sedikit, dan kemudian suara melengking yang menembus ruang tiba-tiba meletus, berubah menjadi pita warna-warni, bercampur dengan angin panas yang menakutkan dan tak tertandingi, membanjiri langit dan menutupi lautan api merah yang berapi-api di jarak. Awan api. Kohesi. Gerbang 3 Rashomon. Dengan ekspresi bermartabat, Wu Huan melihat pita warna-warni yang meledak. Wu Huan tidak berani ragu sama sekali. Dengan gerakan sidik jarinya, teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, awan api besar tiba-tiba menjadi ganas. Bergejolak, dan nyala api bersiul dan berputar. Ternyata menjadi samar, terkondensasi menjadi 3 cermin cahaya besar di depannya. Penampilan cermin 3 sisi ini. Di depan Wu Huan, pertahanan kuat 3 lapis terbentuk. Meskipun secara langsung menyebabkan kulit Wu Huan kehilangan darah dalam sekejap, tapi jelas, benda ini menghabiskan banyak energi balas dendam. Cermin itu besar dan berbentuk persegi, tetapi memiliki kekuatan yang kuat yang perlahan-lahan mengumpulkan momentum. Bahkan Xiao yang terkejut ketika cermin besar berbentuk prisma 3 bagian yang terdiri dari ki pertempuran merah menyala muncul. Dia tidak menyangka seni bela diri ini memiliki sarana pertahanan yang luar biasa. Xiao yang bertanya pada dirinya sendiri, aku takut bahkan sekarang. Sulit baginya untuk menyingkat metode pertahanan yang rumit dan rumit seperti itu menggunakan api aneh atau melawan ki. Wu Huan ini memang layak disebut putra surga yang bangga, dan dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Xiao yang terkejut pada saat itu, tetapi Buddha Furi Huolian yang sudah mengunci target tidak ragu sama sekali. Itu seperti teleportasi. Dalam beberapa kilatan, itu tidak jauh dari Wu Huan. Yang menakutkan angin kencang, bahkan Wu Huan awan api merah menyala yang memenuhi langit di sampingnya sedikit beriak. Membela. Melihat teratai api menakutkan yang mendekat dengan ekspresi yang sangat bermartabat,
Sidik jari Wu Huan tiba-tiba berubah, dan dengan suara rendah, prisma besar 3 sisi yang dibentuk oleh energinya yang kental memancarkan sinar cahaya seperti fajar-fajar dari udara tipis. Segera, itu ditentang dengan kuat di depan Wu Huan, tidak bisa dihancurkan seperti dinding tembaga dan dinding besi, seolah-olah dia tidak takut membiarkan teratai api bertabrakan dengan keras. Jarak antara keduanya tercapai dalam sekejap. Segera, 2 energi menakutkan yang cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan laut bertabrakan seperti meteor di saraf Xiaoyan dan Han Feng tiba-tiba tegang. Bang! Keduanya berhubungan. Seluruh pegunungan Warcraft terdiam, dan kemudian energi antara langit dan bumi tiba-tiba bergejolak, dan energi yang luar biasa terbang kemana-mana. Tampaknya mereka semua melarikan diri dari daerah yang terkena dampak. Energi dari kerusuhan yang tiba-tiba antara langit dan bumi membuat bahkan pembangkit tenaga listrik yang jauh dari pegunungan binatang iblis menghentikan gerakan mereka dengan panik, melihat pertempuran yang jauh di langit dengan kengerian yang luar biasa di mata mereka. Melihat ini, apakah beberapa tuan di kedalaman pegunungan Warcraft berjuang untuk wilayah mereka lagi? Seorang lelaki tua melihat ledakan besar di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Ini. Where? Bukankah dia mengatakan bahwa dia pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk berburu monster sendirian? Melihat fluktuasi, dia jelas bertarung melawan orang lain. Keempat, bawa beberapa orang untuk melihat, untuk jaga-jaga, anak lain yang bertarung dengan Wer. Di Wucheng, seorang pria paruh baya memancarkan suasana mengerikan di atas kursi harimau. Menghadapnya seorang pria paruh baya pucat membandingkan suatu tindakan. Telapak tangan terbentang di leher. Ya. Sosok itu juga melihat penampilan penguasa kota dan mengangguk dengan sadar. Fluktuasi ini Xiaoyan. Ayah, ayo pergi. Kamu gadis, lihat kamu dengan tergesa-gesa. Sosok yang kuat dan sosok yang familiar adalah Yueru dan Yueyu. Ledakan. Keheningan hanya berlangsung sesaat, dan badai energi seperti bencana meletus dari titik pusat tertentu seperti badai. Badai energi api yang mengerikan menyebar hampir 100 meter jauhnya. Sejak teratai api Furious Buddha meledak, kekuatan mengerikan itu menyebar seketika. Bum bum bum. Kekuatan menakutkan dari api yang berbeda dan kekuatan pertahanan dari cermin cahaya 3 sisi bergabung dengan kejam. Teratai kemarahan Buddha terbang menuju cermin cahaya di bawah kendali Xiaoyan Wewem Novel. Ketika menyentuh cermin cahaya pertama, Xiaoyan menjentikannya, dan kemudian teratai kemarahan Buddha yang cantik itu hancur total, meledak. Bang bang bang. Pada saat Buddha Furious Fire Lotus meledak, suhu tinggi yang mengerikan menyebar, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan cermin cahaya pertama, dan kemudian mengenai cermin cahaya kedua dengan kekuatan besar. Temperatur tinggi yang menakutkan dari teratai api Furious Buddha dicampur dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Setelah menembus cermin cahaya pertama, itu menabrak cermin cahaya kedua dengan kejam, dengan lingkaran semangat juang ratusan meter. Latihan beriak keluar dari tabrakan keduanya. Teratai api marah Buddha yang telah dipadatkan Xiaoyan terus menyerang, dan Wu Huan juga mengerahkan energi dendam tubuhnya, dengan putus asa mengembun menuju 2 cermin cahaya yang tersisa dari Rashomon 3 lapis, mencoba bertahan melawan kekuatan api yang mengerikan. Menyerang! Setelah teratai api kemarahan Buddha Xiaoyan menerobos cermin cahaya pertahanan pertama, kekuatannya juga melemah dalam gelombang. Jelas, pertahanan dari apa yang disebut Rashomon rangkap 3 juga sangat kuat. Namun, Xiaoyan juga mendengus dingin, dan kemudian Burning Jue di tubuhnya mulai berlari liar, dan nyala api putih susu yang luar biasa melawan Qi mengalir ke lotus api yang perlahan-lahan saling melawan di arena. Sekarang kita memiliki pembalasan untuk mencegah masalah di masa depan,
seni bela diri ini hanya memiliki satu tujuan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.